Nomor 14 itu soalnya mengenai pembelian pulpen dan pensil dari 3 orang yang berbeda di toko yang sama. Yang pertama, Aldi membeli 5 pulpen dan 4 pensil dengan harga 30.000. Lalu Wina membeli 2 pulpen dan 6 pensil dengan harga 23.000. Pertanyaannya, kalau Tika membeli 2 pulpen dan 2 pensil, maka harga yang harus dibayar oleh Tika itu berapa? Soal ini adalah materi waktu kalian kelas 8, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk mengerjakannya kita buat permisalan dulu ya. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan itu mengenai harga pulpen dan harga pensil. Jadi untuk mencari harga yang harus dibayar oleh Tika, pertama kita harus mencari berapa sih harga satu pulpen dan harga satu pensil. Maka itu kita buat permisalan dengan menggunakan suatu variabel X dan Y dari masing-masing komponen tadi. Yang pertama, X itu misalkan adalah harga satu pulpen, Y adalah harga untuk satu pensil. Langkah kedua, kita ubah kalimat yang ini yang sudah kita ketahui pada soal dengan menggunakan permisalan yang sudah kita buat. Contoh, misalkan di sini Aldi memberi 5 pulpen dan 4 pensil dengan harga 30.000. Maka kalau kita buat permisalan adalah Aldi sama dengan 5 pulpen sama dengan 5X, karena tadi permisalannya X adalah harga satu pulpen. Jadi kalau ada 5 pulpen, kalau satu pulpen itu adalah X, maka 5 pulpen adalah 5X. Seperti itu konsepnya ya. Lanjut ke selanjutnya, 4 pensil berarti 4Y, karena satu Y itu karena Y itu adalah satu pensil, sama dengan 30.000. Lalu yang Wina membeli 2 pulpen ya. Kalau satu pulpen adalah X, berarti 2 pulpen adalah 2X. Ditambah 6 pensil. Kalau 1 pensil adalah Y, maka 6 pensil adalah 6Y, sama dengan 23.000. Langkah ketiga, kita menemukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode campuran, substitusi, eliminasi ya. Silakan kalian buka lagi materi mengenai SPLDF ya. Yang pertama, Ibu akan mengeliminasi Y. Tujuannya untuk menemukan maksud Ibu akan mengeliminasi nilai X untuk menemukan nilai Y. Nah, untuk mengeliminasi nilai X, maka kita harus menyamakan koefisien dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Ini kan Aldi dinamakan persamaan 1, Wina dinamakan dengan persamaan 2. Nah, untuk menyamakannya kita pakai KPK. Persamaan 1 koefisiennya bernilai 5. Persamaan 2 nilai koefisiennya bernilai 2. Maka KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Sehingga untuk persamaan 1, biar 5X menjadi 10X, maka harus dikalikan 2. Biar 2X menjadi 10X, maka harus dikalikan dengan 5. Oke, 5X dikalikan, berarti persamaan 1 ini harus kita kalikan dengan 2 ya. 5X dikali 2 sama dengan 10X. Lalu 4Y dikalikan 2 sama dengan 8Y. 30.000 dikali 2 hasilnya 60.000. Selanjutnya 2X dikali 5 sama dengan 10X. Lalu 6Y dikalikan 5 sama dengan 30Y, dan 23.000 dikalikan 5 sama dengan 115.000. Habis itu, karena nilai 10X sama 10X mau kita hilangkan atau eliminasi, maka biar hasilnya 0 itu berarti kita kurangi ya, karena nilainya sama. Nah, karena kita kurangi, tinggal kita kurangi komponen yang lain, Y dan nilai ininya.
8Y dikurangi 30 itu sama dengan 22Y. Di sini tambah ya. Sama dengan 60.000 dikurangi 115 sama dengan 55.000. 22Y sama dengan 55.000. Maka Y sama dengan 55.000 dibagi 22 sama dengan 2.500. Y sudah ketemu 2.500, maka langsung kita menggunakan cara substitusi, yaitu kita substitusi nilai Y untuk menemukan nilai X. Kita ambil persamaan pertama untuk mencari dengan cara substitusi, yaitu 5X ditambah 4Y sama dengan 30.000. Nah, kita masukkan nih, nilai Y-nya tadi kan 2.500, masukkan ke dalam persamaan 1. 5X ditambah 4Y, Y-nya kan 2.500 nih udah ketemu. Maka kita kalikan dengan 4. 4 kali 2.500 sama dengan 30.000. 5X ditambah 4 kali 2.500 sama dengan 10.000 sama dengan 30.000. 5X sama dengan 30.000 dikurangi 10.000, X sama dengan 40.000. Maksud ibu 30.000 kurangi 10.000, 20 ya. 5X sama dengan 20.000, maka X sama dengan 20.000 dibagi 5 sama dengan 4.000. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa harga satu pulpen itu adalah nilai X, yaitu sebesar 4.000, dan harga satu pensil adalah nilai Y, yaitu 2.500. Sehingga harga yang harus dibayar oleh Tika jika dia membeli 2 pulpen dan 2 pensil, kalimatnya menjadi seperti ini: 2 pulpen 2X, 2 pensil 2Y. Kita jumlahkan saja. 2X, tadi X-nya ketemu 4.000, berarti 2 dikali 4.000. Lalu ditambah 2Y, 2, tadi Y-nya 2.500, tinggal dikalikan dengan Y-nya diganti dengan 2.500. Sehingga 2 kali 4.000, 8.000, 2 kali 2.500, 5.000. Hasilnya adalah 8.000 tambah 5.000 sama dengan 13.000. Selesai. Pada nomor 16 itu menceritakan mengenai sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 kali 20 meter. Nah, rencananya tanah tersebut akan dikelilingi sebuah pagar kawat yang sebanyak 5 lapis. Yang jadi pertanyaan, berapa panjang kawat? Ini tuh materi kelas 7 ya. Jadi karena yang ditanyakan mengenai panjang kawat, otomatis di sini sebenarnya ada clue nih, akan dikelilingi. Artinya kita cukup mencari keliling pagar, lalu nanti hasil dari keliling tersebut kita kalikan dengan banyak lapisan kawat yang dibutuhkan. Oke, langsung saja ya. Di sini karena tanahnya berbentuk persegi panjang, ukurannya 10 kali 20, maka panjangnya itu adalah 20, karena panjang itu berarti ukuran yang paling panjang. Lalu lebar adalah 10. Pertama kita cari keliling tanahnya dulu. Rumus keliling tanah itu adalah rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikalikan P ditambah L sama dengan 2 dikali P-nya tadi 20. Kita ganti P dengan 20 ditambah L. L tadi itu nilainya adalah 10. Lalu kita cari sama dengan 2 kali 20 ditambah 10 hasilnya 30. 2 kali 30 hasilnya 60 meter. Baru deh kita mencari panjang kawat. Nah, karena tadi tanahnya akan dilapisi kawat sebanyak 5 lapis, jadi banyak kawat yang dibutuhkan adalah tinggal keliling tanah kita kalikan dengan banyak lapis kawat yang dibutuhkan, yaitu 60 dikali dengan 5 lapis ya. 60 kali 5 sama dengan 300 meter, sehingga banyak kawat yang dibutuhkan adalah 300 meter. Lanjut ke nomor 16. Besar penyiku sudut ADC adalah, di sini terdapat gambar, di nomor 20 sudah ada petunjuk gambar. Di sini ada sudut A, DC dan sudut
CDB. Sudut ADC dan CDB ini membentuk sudut pelurus yaitu 180 derajat. Sehingga ketika sudut ADC ya ditambah dengan sudut CDB itu hasilnya 180 derajat. Di sini sudut ADC masih berbentuk aljabar yaitu 3x min 5 derajat. Dan sudut CDB pun begitu, masih berbentuk aljabar yaitu x derajat. Nah, pertama kita akan mencari nilai x dulu ya, berdasarkan dari rumus ini. Sudut ADC ditambah sudut CDB sama dengan 180. Lalu kita masukkan nilai sudut ADC yaitu 3x min 5 ke bawah. 3x min 5 derajat ditambah x derajat sama dengan 180. Kita jumlahkan nilai yang sejenis. 3x ditambah x derajat sama dengan 4x min 5 derajat sama dengan 180 derajat. 4x sama dengan min 5 kita pindahkan ke ruas kanan supaya bisa dijumlah dengan 180. Kenapa harus dipindah? Karena mereka sejenis. 4x sama dengan 185 derajat. 180 ditambah 5 hasilnya 185 derajat. X sama dengan 185 dibagi 4. X sama dengan 185 dibagi 4 hasilnya adalah 46,25 derajat. Maka yang ditanyakan adalah besar pelurus, soalnya salah ya, harusnya besar pelurus sudut ADC. Maka karena yang ditanya besar pelurus sudut ADC, berarti bukan ADC-nya yang dicari. Maka yang dicari itu adalah besar sudut CDB. Sehingga besar sudut CDB itu adalah X sama dengan 46,25 derajat. Selanjutnya nomor 21. Diketahui sebuah lingkaran dengan sudut BOC dan sudut AOC. Sudut BOC merupakan sudut pusat, sudut AOC adalah sudut keliling. Jika diketahui sudut BOC itu 100 derajat, maka besar sudut AOC adalah, kita jawab yuk bareng-bareng. Kita pakai rumus ya. Sebenarnya rumus ini materi kelas 8. Rumusnya sudah ada, yaitu untuk mencari sudut keliling itu sama dengan setengah dari setengah dikalikan sudut pusat. Sudut keliling ini adalah sudut AOC, maka sudut AOC besarnya adalah setengah kali sudut pusat. Sudut pusatnya adalah sudut BOC, maka sudut AOC sama dengan setengah dikali 100 nilai sudut BOC ya. Setengah dikali 100 sama dengan 50 derajat. Sehingga besar sudut AOC sama dengan 50 derajat.